Di sini ya. Mana? Assalamualaikum. Abah Suryo. Assalamualaikum Abah Suryo. Niki kula teng mriki cucu Akang Suryo. Akang Abah Suryo. Nggak ada suara teman-teman. Kayaknya dia nggak mau menemui saya. Ini teman-teman, kayaknya kalau saya berhasil bertemu dengan Abah Suryo Agung Wicaksono, mungkin kita bisa mengetahui di mana letak harta karun yang koin emasnya itu banyak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Syafi keliling coba melihat sesuatu enggak? Saya nggak melihat apa-apa, tapi saya merasakan dia ada di sekitar sini. Ada enggak? Ada makhluk enggak? Enggak ada ya? Anak kecil. Patokannya itu anak kecil. Gundul, gundul, pacul-cul, gemelengan. Nggak ada sambungannya, berarti dia nggak suka menyanyi. Coba ya teman-teman ya. Ini patokannya anak kecil. Tenang, ada suara tepuk tangan lagi nggak? Ada, pok pok pok, seru, kenceng nih. Dari sini. Astagfirullahaladzim. Oh, ini di sini. Ini siapa ini? Masya Allah. Ini siapa ini? Kok kayak dukun, serem banget. Stop. Ini teman-teman, pertama kali saya melihat aura itu orang yang sudah tiada. Itu masih memancarkan kayak orang masih hidup. Mungkin ini kalau memungkinkan tidak akan saya sensor. Tapi kalau memang tidak memungkinkan akan saya sensor. Tapi ini memang pancarannya itu kayak orang yang masih hidup. Assalamualaikum. Ini. Jadi beliau berkata, ngopo kowe ngene-ngene? Iki dudu nggon-nggonanmu. Itu teman-teman. Itu berarti saya diusir. Kenapa kamu kesini? Ini bukan tempatmu. Punten.
Nopo leres jenengan ingkang naminipun Bapak? Oh nggih leres. Iya, dia yang bernama Bapak Suryo Agung Wicaksono. Masya Allah. Salam hormat ingkang kulo agung. Astaga, dia nggak mau diagungkan teman-teman, dia nggak mau dijunjung tinggi. Tampilannya sederhana teman-teman, mungkin ini di era zaman dahulu tampilan seperti ini itu adalah tampilan yang sudah amat sangat mewah. Punten nggih ingkang kula badhe tanglet nopo kabaripun bener ingkang lemah ing mriki kathah harta karunipun. Astagfirullahaladzim. Kalau yang dimaksud teman-teman harta karun berupa perhiasan, iya, dulu itu sebelum terjadinya perampokan ya teman-teman ya. Sebenarnya Bapak Suryo ini adalah orang hebat. Dia tahu kalau akan terjadi suatu musibah kepada dirinya. Beliau sudah bisa meramalkan dirinya akan terjadi seperti ini. Dan beliau perhiasan yang digunakan istrinya itu beliau kubur di berbagai tempat teman-teman. Kenapa dikubur? Karena ada satu perhiasan itu sangat berbahaya jika digunakan oleh orang lain. Itu bukan milik perhiasan istrinya, tapi milik perhiasan beliau ini. Karena beliau tahu usia beliau itu tidak akan lama, jadi dia itu menabur perhiasan supaya tidak terlihat jejaknya teman-teman. Maksudnya kayak mungkin kalau dia itu sudah mati ya, sudah wafat, itu ada orang yang sakti mungkin bisa meramal di mana kamu menanamnya, di mana kamu menyembunyikan pusakamu itu. Nah, itu adalah trik beliau supaya tidak ada orang yang bisa mendeteksi. Jadi kalau dia menanam, jadi di otaknya dia itu sudah banyak sekali yang ditanam. Ketika digali, wah ini hanya emas biasa. Gali lagi, ya ini emas biasa. Dideteksi lagi, ini emas biasa. Nah, kenapa di tempat ini tuh dikatakan surganya harta karun ya? Karena hampir di setiap sudut itu ada perhiasan yang yang digunakan oleh istrinya. Masya Allah, ini adalah orang yang memang benar-benar sangat kaya raya. Perhiasan aja sampai banyak sekali asetnya itu, Masya Allah. Ingkang koin emas niku pripun? Astagfirullah. Nggih. Oh, nggih. Masya Allah. Laras. Oke. Jadi teman-teman, untuk yang koin emas itu ternyata sudah tidak ada. Memang dia itu memiliki koin emas yang gedenya itu sebanyak 50 peti ya. Petinya itu sekitar 1 meteran teman-teman, tapi koinnya itu sangat banyak sekali. Koin dia itu banyak karena dulu itu belum ada
bank ataupun uang itu masih berbentuk koin emas. Jadi dia itu hanya melakukan penampungan seperti itu. Dan koin-koin emas itu sekarang sudah tidak ada. Saya terangkan lagi, sudah tidak ada di tempat ini, melainkan di tempat lain. Ya teman-teman ya. Kenapa di tempat lain? Karena ada yang memindahkannya. Setelah beliau wafat, ada yang tahu tempat di mana, kayak bunkernya itu di mana, itu sudah dipindahkan, bukan di tempat ini lagi. Kalau yang di tempat itu, ini tuh adalah sebuah perhiasan-perhiasan yang tercecer, teman-teman. Yang tercecer entah di mana, seperti itu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lantas ingkang nopum nggih sampean teng mriki mawon. Oh, njogoning pusakaning sampean ingkang mbok bilih dipendet tiyang sing boten jelas. Pusakanipun teng pundi? Ingkang melampahmu. Jadi pusakanya itu ada di bawah kaki dia, teman-teman. Di bawah tanah ini. Dia berdiri tepat. Mboten, kula mboten nate mendet ingkang sanes hake kula. Nggih. Oh, jadi kalau semua orang datang ke sini mau mengambil perhiasan yang lain, itu sah-sah saja teman-teman, boleh. Tapi khusus untuk perhiasan ataupun pusakanya beliau, ya, yang mendatangkan berjuta-juta banyak rezeki, itu tidak bisa diambil. Meskipun ada orang yang menemukan pusakanya ataupun perhiasan utamanya itu ada di sini, dia menggali menggunakan cangkul, maka cangkulnya itu akan selalu menemui batu, teman-teman. Lihat, mulai di sini itu banyak sekali bebatuan seperti itu. Makanya di sini itu larangan menggunakan alat berat. Mungkin ada orang yang mengetahui seperti saya ini, beliau menjaga lalu memberi tahu ke semua, larangan alat berat masuk ke sini. Ya, kalau cangkul kan nggak bisa, alat berat pasti bisa. Nah, itu kenapa di tempat ini, ya, Suryo Agung Wicaksono yang penuh harta karun ini dilarang adanya alat berat. Masya Allah. Allahu Akbar. Nggih. Astagfirullahaladzim. Oh, leres. Jadi di sini juga ada lagi, teman-teman. Ini kalau saya ini ya, teman-teman. Nah, di bawah pohon ini, ya, ini tuh ada beberapa perhiasan, tapi tidak akan saya ambil karena tanggung gitu, teman-teman. Kalau mungkin satu peti, ya bisa ini. Tapi kalau hanya satu emas, satu ini, ya jangan dulu lah, jangan dulu, buat yang lain saja. Soalnya tujuan saya itu hanya untuk mencari apa yang ada gitu, teman-teman. Bukan mencari apa yang ada, tapi mencari fakta apa yang ada di sini sebenarnya. Oh, nggih. Leres. Tiang pripun sing angsal mendet pusakanipun panjenengan niku? Oh, nggih.
Jadi teman-teman, orang yang bisa mengambil pusakanya itu, adalah orang yang memang sudah benar-benar kaya raya, tapi berhati dermawan. Kayak dia itu sudah tidak menginginkan kekayaan, dia itu sudah tidak menginginkan duniawi, tetapi dia itu layak untuk mendapatkan pusaka ini karena rezekinya nanti akan datang sendirinya. Tapi kalau orang yang masih memiliki duniawi yang lumayan tinggi, maka dia akan jadi orang yang sangat mengerikan. Makanya orang yang bisa mengambil pusaka ini adalah orang yang memang sudah dermawan, sudah kaya, tapi dia tidak menginginkan harta. Maka harta yang akan datang sendirinya ketika dia menggunakan pusaka tersebut. Nah, ini yang menjadi ketakutan beliau. Kalau yang menemukan orang biasa, nanti tiba-tiba harta mengalir, dia jadi orang yang sangat angkuh, sangat sombong, ya bisa jadi, ya, karena manusia yang masih memiliki sifat keingin dengan harta, dia akan selalu seperti itu. Masya Allah. B. Laras. Alhamdulillah. Nggih. Kula aturi matur suwun. Matur suwun sangat ingkang informasi. Nggih. Laras. Allahu Akbar. Dia masuk ke sini, teman. Dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini. Di sini. Dia masuk di sini. Ini kalau kita gali menggunakan cangkul, itu akan selalu menemui batu, teman-teman. Masya Allah. Batunya itu akan selalu ada di sini. Astagfirullah. Dan ini yang bisa mengambil itu adalah orang yang benar-benar sudah kaya, tapi tidak menginginkan harta lagi. Maka ini mungkin ibarat ujian ya untuk orang yang sudah kaya tapi tidak menginginkan harta, malah dikasih harta lagi lebih banyak, kan makin malas lagi melihat harta, kan. Masya Allah. Karena apa? Orang yang hartanya sudah di puncak, ada loh orang yang tidak memikirkan kayak ini uang buat apa, buat apa, malah justru rezekinya mengalir luar biasa. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Ya teman-teman, ini kita gagal. Saya berkata kita gagal untuk mencari harta karun. Kenapa? Karena koin emasnya itu sudah tidak di sini, sudah dipindahkan oleh seseorang yang mengetahuinya. Jadi di sini itu hanya ada perhiasan yang berceceran saja, yang memang sengaja dikubur untuk mengelabui perhiasan yang aslinya ini, teman-teman. Nah, ini ternyata memang hutan penuh harta, tetapi harta yang tidak ternilai harganya. Maksudnya tidak ternilai harganya itu kayak harganya itu tidak bisa dijumlahkan kalau zaman sekarang. Mungkin kalau di kalkulator itu 9999 plus gitu, teman-teman. Masya Allah. Untuk koin emasnya saya belum tahu dan saya nggak mau cari tahu. Tapi untuk kesedihan keluarga Suryo Agung Wicaksono ini memang sangat menyedihkan. Beliau sedang berada di puncak-puncaknya, tapi beliau tahu akan kematiannya, maka beliau menyiapkan semuanya untuk dihilangkan jejak-jejaknya. Masalah koin dia nggak peduli, tapi naas semua keluarganya itu mengeraskan semuanya. Yang paling mengerikan itu tentang si anaknya itu yang dimasukkan ke gentong arak, otomatis kan dia akan terlelap, terminum, ya. Meskipun ditutup ada oksigen sedikit, dia akan sedikit-sedikit minum, dia akan malah justru mati karena kondisi mabuk, apalagi usianya yang masih kecil segini. Masya Allah.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, kejam sekali ya. Ya memang namanya perampok itu nggak pernah ada perampok yang baik, semuanya itu kejam. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan kita kalau memiliki harta yang berlimpah, jangan terlalu pamer di sosial media teman-teman ya. Apalagi ya intinya jangan terlalu pamer lah. Biarkan harta kita itu tidak terlihat, tapi kita merasa banyak. Contohnya kayak mungkin kita punya uang banyak, jangan dipamer di posting. Perhiasan jangan dipamer. Mungkin itu kita perlu sedikit saja, hanya untuk pemanis, tapi jangan berlebihan. Lebihnya itu kayak dibuat beli tanah atau apa, itu kan harta yang tidak terlihat. Tanah itu harta yang tidak terlihat. Ya, susah dicari tanah. Ya. Kalau kendaraan sih mudah dicari, tapi kalau tanah susah sekali dicari, teman-teman. Susah. Masya Allah. Teman-teman, mungkin ini sampai di sini saya selesai misi saya bisa mengetahui tentang kebenaran hutan Suryo Agung Wicaksono ini yang penuh dengan harta berlimpah. Sampai di sini saya Mr. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.